menikahi 50 wanita masih ringan dibanding ini. Gawat ini, kafir ini. Shalom teman-teman, kita berjumpa lagi dalam video kali ini. Saya membahas kepada kita teman-teman kali ini di mana ada seorang ustadz sedang ceramah, dan ketika ada umatnya bertanya, bagaimana umatnya itu berkata kalau menyembah kepada Yesus dan tujuannya itu menyembah kepada Allah, dan dia marah. Katanya berbahaya sekali karena sama aja ini mengiyakan Yesus atau menyembah kepada Yesus, dan dia sangat keberatan teman-teman. Mari kita dengarkan cuplikan videonya sebelum kita bahas lebih lanjut lagi. Razi, jika menyembah Nabi Isa, kalau tujuannya untuk menyembah Allah, boleh dan terlepas dari hisab. Apakah benar Ustaz? Ini gawat juga ini. Coba dengar elok bang. Ustaz, menurut Buya Ar-Razi, jika menyembah Nabi Isa, kau berarti Kristen juga. Kalau tujuannya untuk menyembah Allah, menyembah Nabi Isa tujuannya menyembah Allah. Ada dua kan ini. Boleh dan terlepas dari hisab. Nauzubillah, ini kafir. Ini saya tidak tahu, kalau benar begini keyakinan, kafir ini. Enak. Ini pembenaran menyembah Nabi Isa alaihi salam. Ini bukan main-main ini. Saya ingat nih kaum muslimin ini, kan masih ada apa ya, yang kalau kemarin tuh persoalan boleh menikahi 50 wanita, itu masih ringan dibanding ini. Itu sesat. Ini gawat ini. Mengakui orang yang menyembah Nabi Isa itu, asalkan dia menyembah Nabi Isa dengan alasan ada zat Allah di Nabi Isa, itu sudah dua itu. Ini pengakuan sama dengan ini murtad sudah ini. Ini murtad, bahasa majas masuk Kristen. Ini bahasa majas masuk Kristen. Kalau benar seperti ini, wallahu alam ya. Kalau berdasarkan pertanyaan ini, tolong antum cek ini, ya. Kalau benar ini murtad kafir ini, ya. Artinya kita. Jadi itu dia teman-teman, bagaimana dia marah dan dia takut. Katanya sangat berbahaya ini. Jadi dia tegaskan supaya jangan menyembah atau percaya kepada Yesus. Jadi sudah kita dengarkan dan kita sudah tahu bagaimana takutnya dia dalam hal ini teman-teman. Apakah dia takut kehilangan jemaatnya, umatnya, dan seperti yang kita dengarkan bagaimana dia sangat khawatir ya. Bagaimana dia berkata 50 gadis dinikahi itu ringan, tetapi ini sangat gawat katanya, berbahaya katanya. Apa yang bahaya? Dan juga tadi dia katakan sama aja itu masuk Kristen, murtad kafir. Sudah kafir murtad lagi teman-teman. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan teman-teman, karena begitu takutnya Ustadz ini. Dan kita
cari tahu kebenarannya. Kenapa sih dia begitu takut? Kenapa sih dia begitu khawatir dan begitu marah? Apa sih penyebabnya dia bisa seperti itu? Mari kita langsung saja membaca firman Tuhan, teman-teman, di dalam Yohanes 8 ayat 12. Perikopnya di sini berkata, Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi kenapa dia takut? Kenapa dia khawatir akan hal ini? Ya, karena kalau tahu mungkin umatnya, hal ini, Yesus adalah terang dunia, Yesus adalah hidup, dan saya yakin kenapa umatnya itu bertanya, mungkin dia sudah mulai terbuka pikirannya buat kebenaran Tuhan. Kira-kira mungkin begitu, teman-teman, ya. Bagaimana Tuhan berkata di sini, Yesus adalah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang dunia. Jadi teman-temanku, inilah yang dia takuti. Karena Yesus adalah terang dunia. Jadi kalau jemaatnya itu atau umatnya itu bertanya, mungkin saja itu cara Tuhan menyelamatkan dia, atau dia ada mengenal Tuhan secara pribadi, entah lewat mimpi, atau lewat media, atau lewat temannya, atau juga langsung dia membaca Alkitab, sehingga dia bertanya kepada ustadznya. Memang banyak lagi yang bertanya-tanya tentang Yesus yang belum mengenal Yesus, ya, karena mereka juga ingin selamat. Kemungkinan gitu, teman-teman, ya. Karena semuanya mau ke surga. Semuanya ingin hidup yang kekal itu. Jadi itulah dia, teman-teman. Sungguh luar biasa dia respon kepada umatnya atau jemaatnya ketika bertanya tentang Yesus, ya. Padahal kalau kita dengarkan tadi dia bacakan pertanyaan umatnya itu, dia bukan mengaku Yesus Tuhan. Masih dikatakan dia, kalau kita menyembah Yesus tetapi tujuan kita menyembah kepada Allah, bagaimana? Itu pun dia sudah berkata, ini parah. Ini bukan main-main, katanya. Memang bukan main-main di dalam Yesus. Itu saya akui. Karena Yesus itu adalah kepastian. Karena Yesus itu adalah jaminan. Karena Yesus itu adalah hidup. Karena Yesus itu adalah penyelamat. Karena Yesus itu adalah juru selamat. Jadi memang betul, saya iakan kata dia. Itu bukan main-main. Di dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Di dalam Yesus engkau tidak binasa. Di dalam Yesus engkau memiliki hidup yang sesungguhnya. Sering saya berkata, kalau kita di dunia ini hanyalah merantau saja. Udah kuat kita 100 tahun, 120 tahun. Dan itu tidak banyak orang yang seperti itu umurnya. Kalau kita 60, 70, 80 tahun, setelah itu kita kemana? Ini yang penting. Ini yang harus kita utamakan. Walaupun kita kaya, tetapi itu kita akan tinggalkan sewaktu saat. Karena tidak ada satupun yang tahu kapan waktunya kalau Tuhan datang kepada kita masing-masing. Jadi saya percaya dengan iman, Tuhan akan menyelamatkan setiap umat-umatnya. Akan menyelamatkan banyak orang. Karena Tuhan itu datang untuk memberikan hidup. Seperti firman Tuhan tadi yang kita sudah baca di dalam Yohanes 8 ayat 12. Akulah
terang dunia, kata Yesus. Akulah terang dunia. Tidak ada nabi lain yang berkata seperti itu, teman-teman. Dan seperti yang kita ketahui, bagaimana Alkitab berkata, manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan manusia sudah dikutuk oleh Tuhan. Dan bagaimanakah memulihkan itu? Karena setiap dosa, setiap pelanggaran harus dihukum. Ya? Seperti yang kita lihat saat ini ya. Bagaimana, ya bukan sengaja saya singgung, bagaimana yang terjadi di negara kita, yaitu seperti pihak penegak hukum, ya seperti Ferdy Sambo contohnya, dan dia harus dihukum jika itu terbukti. Dan setiap pelanggaran ada hukumannya. Jadi karena manusia sudah melanggar perjanjian Tuhan, dan manusia itu seharusnya dihukum. Tetapi oleh karena Yesus, dia mengasihi umatnya. Dia mau menggantikan orang yang harusnya terkutuk, jadi dia yang dijadikan kutuk. Karena dia mau menyelamatkan saya dan saudara. Jadi dunia ini selalu menggoncangkan iman kita sebagai orang percaya dan orang Kristen. Tetapi saya berpesan lewat video ini, teman-teman. Jangan mau digoncangkan oleh apapun. Oleh perkataan siapapun. Bacalah firman Tuhan. Dan kuatkanlah imanmu, kata firman Tuhan. Dan engkau akan memiliki hidup yang sesungguhnya di dalam Yesus. Jadi itulah teman-teman yang saya bisa bagikan kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Shalom.